Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada orang yang kayaknya hoki terus, tapi ada juga yang rasanya apes melulu? Apa beneran ada undian nasib gitu? Nah, kali ini kita mau coba bedah bab satu, judulnya Luck of the Draw. Dari sumber kita, The Science of Being Lucky, kita mau bongkar bareng-bareng apa sih keberuntungan itu sebenarnya menurut bab ini. Cerita pembukanya aja udah bikin mikir ya, soal pria di Vegas sama kaos kaki keberuntungannya, nggak dicuci 8 tahun loh. Ini kan langsung bikin tanya, ini sekedar tahayul atau ada penjelasan lain di baliknya? Mari kita coba gali lebih dalam. Jadi bab satu ini bilang apa soal definisi keberuntungan? Intinya sih, keberuntungan itu dilihat sebagai kejadian acak. Kejadian acak aja. Iya. Tapi yang kita sebagai manusia, kita kasih makna. Kita interpretasikan gitu, apakah ini menguntungkan, jadi nasib baik, atau merugikan, ya nasib buruk. Ini ada di mana-mana ya, kayaknya. Lintas budaya gitu. Betul. Ada koin keberuntungan, patung kucing Manekineko di Jepang, terus ada juga pantangan kayak angka 13 atau jangan jalan di bawah tangga. Universal banget. Terus kenapa kita peduli banget soal ini? Kok kayaknya penting gitu buat kita? Nah, ini yang menarik. Bab ini bilang, akarnya itu di kebutuhan dasar kita akan kontrol. Manusia itu kan pengen ngerasa pegang kendali ya. Jadi pas kita ketemu hal yang nggak pasti, yang sebab akibatnya nggak jelas, keberuntungan ini jadi semacam penjelasan alternatif. Oh, jadi kayak buat ngisi kekosongan gitu ya, biar nggak bingung. Persis. Biar dunia yang kadang terasa kacau ini jadi ada semacam penjelasannya gitu. Ngasih ilusi kendali. Bisa dibilang, ini mekanisme coping kita. Masuk akal sih. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Kayak di judi deh. Ada kan pemain blackjack yang mainnya ngandelin feeling beruntung. Iya, sering dengar itu. Nah, itu kan kontras banget sama yang ngitung kartu yang pakai probabilitas murni. Di mana batasnya? Coba, atau orang selamat dari kecelakaan parah. Wah iya, itu murni hoki atau cuma ya kebetulan statistik aja? Nah, itu dia pertanyaannya. Bab ini ngajak kita mikir batas antara interpretasi kita sama realitas statistik itu di mana. Oke. Terus selain buat diri sendiri, keberuntungan ini ada fungsi sosialnya juga ya katanya? Ada banget. Kita sering pakai buat jelasin sukses orang lain. Misalnya pemain basket masukin bola di detik terakhir langsung dibilang, wah tembakan keberuntungan. Padahal dia latihan ribuan jam ya? Nah, itu dia. Komentar kayak gitu bisa jadi buat ngurangin rasa iri, atau buat tim lawan, ya biar gampang nerima kekalahan, emang lagi sial aja. Sebaliknya juga gitu. Kalau gagal, nyalahin nasib buruk. Iya, biar ngurangin beban tanggung jawab atau rasa malu. Cukup efektif secara sosial kan? Tapi, kalau terlalu percaya sama keberuntungan ini bisa bahaya nggak sih? Oh, jelas bisa. Bab ini ngasih contoh day trader Dave. Dia main saham modal firasat doang. Wah, nekat ya. Nekat banget. Nggak pakai riset. Cuma ngerasa lagi hoki. Akibatnya, rugi besar. Nggak cuma buat dia, tapi orang lain yang ikutin dia juga kena. Ini contoh klasik ya, kalau perasaan ngalahin logika. Betul. Makanya, bab ini nawarin sudut pandang yang lebih ilmiah. Gimana tuh maksudnya? Idenya, coba ganti kacamata keberuntungan yang subjektif itu, pakai kacamata peluang dan probabilitas. Jadi lebih objektif. Ingat kutipan John Nash. Saya nggak percaya keberuntungan, tapi saya percaya dalam memberi nilai pada sesuatu. Fokusnya ke kemungkinan statistik, bukan kekuatan gaib. Beda ya sama si Brad Watson yang coba bikin rumus keberuntungan itu? Beda, pendekatan ilmiah ini lebih fokus ke analisis statistik, bukan mencoba merumuskan keberuntungan secara matematis yang mungkin tercampur keyakinan pribadi. Oke, terus gimana soal tahayul? Jimat, ritual olahraga, kaos kaki tadi. Itu kan kayak usaha aktif buat mempengaruhi keberuntungan. Nah, itu dia. Bab ini melihatnya sebagai tindakan yang, ya, seringkali irasional. Tapi ada gunanya juga. Gunanya gimana? Buat atlet misalnya, ritual sebelum tanding mungkin nggak bikin menang secara ajaib, tapi bisa banget naikin percaya diri. Dan PD itu kan ngaruh ke performa. Ah, iya juga ya. Jadi ada efek psikologisnya. Betul. Termasuk tahayul negatif, kayak kucing hitam atau cermin pecah. Intinya sama, usaha kita, walaupun irasional, buat dapat sedikit rasa kontrol atas ketidakpastian. Jadi, kesimpulan dari bab satu ini apa dong? Intinya gini, keberuntungan itu, pada dasarnya ciptaan manusia, konstruksi kita.
Label yang kita tempel di kejadian acak biar lebih gampang dicerna, biar ada maknanya. Ini mekanisme kita buat ngasih penjelasan, atribusi, dan juga buat ngadepin ketidakpastian, coping. Jadi, ini lebih cerita soal cara kerja pikiran kita, bukan soal kekuatan dari luar. Oke, jadi ringkasnya nih, bab 1 ini bilang kalau untung atau sial itu seringnya lebih soal psikologi kita ya. Soal gimana kita butuh kontrol, gimana kita ngasih makna ke hal-hal acak, bukan kekuatan misterius. Tepat. Ini soal narasi yang kita bangun sendiri di sekitar peristiwa acak. Menarik banget. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Kalau memang keberuntungan itu sebagian besar soal cara kita melihat dan menjelaskan keacakan, seberapa besar sih nasib baik atau nasib buruk yang Anda alami itu sebenarnya cerminan dari pilihan Anda sendiri dalam memaknai hidup? Seberapa besar peran aktif Anda dalam, bisa dibilang, menciptakan keberuntungan Anda lewat cara berpikir dan bertindak? Coba direnungkan.